Halo semuanya, di video kali ini saya akan share pergerakan portofolio reksadana saham saya yang sudah saya tabung selama 6 bulan terakhir. Juga saya akan share pandangan saya tentang arah pergerakan IHSG. Kira-kira ke atas atau ke bawah ya. Yuk langsung aja kita mulai videonya dan pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Sebelum video ini dimulai, saya mau izin untuk promo iklan dulu. Jadi untuk teman-teman yang baru memulai berinvestasi reksadana di Ajaib atau di Bibit, teman-teman saat pendaftaran bisa masukin kode referral ini, KEVI217. KEVI217. Jadi nanti kalau teman-teman masukin ini, teman-teman bakal dapat reksadana gratis dari Bibit dan dari Ajaib. Jangan lupa dimasukin ya. Ini dicatat nih, KEVI217. Oke, sekarang kita udah masuk di Bibit. Untuk teman-teman yang udah nonton video-video sebelumnya, teman-teman pasti pada tahu lah ya, platform utama yang saya gunakan untuk berinvestasi reksadana itu adalah Bibit. Yes, Bibit itu ada aplikasinya di HP, tapi kadang-kadang saat saya lebih banyak pakai laptop atau pakai komputer, saya juga suka buka Bibit melalui browser. Teman-teman bisa akses di app.bibit.id. Ini sama aja kok tampilannya. Oke, kita langsung buka ya. Kita buka dulu gemboknya, biar kelihatan angkanya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat sini, nilai portofolio reksadana saya itu sekitar 233 juta, yang mana keuntungannya itu 3,5 jutaan atau 1,54%. Jadi mungkin saya jelasin sedikit, saya punya dua portofolio. Yang pertama adalah portofolio nabung RDS, nabung reksadana saham, dan juga dana darurat. Jadi saya nyimpen dana darurat saya, itu juga saya masukin ke Bibit, supaya duitnya lebih muter dan lebih bisa menghasilkan. Yuk kita coba lihat ya. Kita klik di sini. Nah, ini jadi teman-teman bisa lihat ya, total portofolio dana darurat saya itu ada 225 juta. Saat ini keuntungannya 2.700.000. Kita lihat ya, produk apa yang saya punya. Nah, teman-teman yang udah nonton video-video sebelumnya, juga pasti udah tahu kalau saya punya Sukorinvest Syariah Money Market Fund. Jadi, ini adalah reksadana pasar uang yang dimiliki oleh Sukorinvest. Kalau di video-video sebelumnya, saya pernah tuh review reksadana pasar uang terbaik, memang hasilnya adalah Sukorinvest Money Market Fund. Nah, ini adalah versi syariahnya. Dikelola oleh MI yang sama, so saya rasa ini juga layak beli ya. Saat ini saya lagi nyoba yang versi syariahnya. Sebetulnya ini kan dana darurat yang nggak kepake ya. Saya juga nggak tahu kapan pakainya, ya mudah-mudahan sih nggak akan kepake. Tapi kan ini untuk jaga-jaga. Kenapa saya nyimpen di reksadana pasar uang? Karena reksadana pasar uang itu stabil, naiknya konstan, dan minim resiko penurunan. Kemarin itu sebetulnya saya punya portofolio juga, kurang lebih profitnya sudah 7 juta lebih. Waktu itu saya cairkan, pencairannya pun cepat ya. Jadi saya cairkan misalkan Senin siang, itu Selasa malam uangnya sudah masuk ke rekening kita. Nah itu saya sudah coba cairkan beberapa kali, 3 atau 4 kali, itu ternyata patternnya seperti itu. Kalau kita nyairin siang ya, sebelum jam 1, nah besok malam uangnya udah masuk. So, ini bisa saya bilang ini cukup liquid, cocok buat nyimpan dana darurat. Kan sayang kan, daripada kita taruh di rekening bank, itu uangnya nggak berkembang, nggak bertumbuh. Ya, sambil nunggu uangnya kepake, ya udah, kenapa nggak saya invest di sini aja kan? Kemarin itu saya ada jual 200 juta lebih, profitnya 7 juta. Mungkin nih teman-teman bisa lihat ya, saya share ini proses pencairannya, dan juga ini saya share screenshot uang masuknya. Nih teman-teman bisa lihat ya, tanggalnya ini hanya berselisih 1 hari saja. So, ini layak juga. Kalau misalkan teman-teman tanya apakah saya akan menambah, ya kemungkinan saya masih akan menambah. Kalau misalkan ada uang-uang lebih yang nggak kepake, ini saya akan tambahin di sini. Mudah-mudahan bisa terus berkembang, nanti keuntungannya bisa saya ambil. Mungkin saya reinvest untuk beli saham, atau beli reksadana saham, sambil pokoknya ini 220 juta ini, saya beliin lagi di reksadana pasar uang ini. So, uangnya bakal terus muter. Harapannya sih begitu. Oke, cukup ya untuk reksadana pasar uang di dana darurat ini. Kita back. Nah, sekarang kita akan lihat nabung reksadana saham saya. Jadi ini sih topik utamanya yang lagi mau saya bahas. Kita klik aja di sini ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, nilai portofolio nabung RDS, nabung reksadana saham yang saya punya itu ada 7.800.000. Nah, di sini kelihatan ya, imbal hasilnya 11,72%. Ini jauh lebih tinggi dibanding pasar uang yang tadi, itu cuma 1 komaan. Teman-teman pasti tahu ya, kalau reksadana saham memang potensi imbal hasilnya lebih tinggi, tapi resikonya pun juga lebih tinggi. So, high risk, high return. Nah,
Teman-teman yang belum tahu kenapa saya pilih dua produk ini, jadi saya udah bikinin videonya waktu itu. Ada dua video. Untuk reksadana indeks, ternyata yang terbaik adalah BNI AM Index IDX 30. So, saya pilih ini, saya nabung reksadana ini. Juga untuk Manulife Dana Saham Kelas A ini juga reksadana saham konvensional, reksadana saham biasa, yang terbaik dibandingkan dengan yang lain. So, kurang lebih kalau nggak salah 6 bulan yang lalu ya, sekitar bulan 5, itu saya mulai nabung reksadana saham. Saya cicil sedikit-sedikit. Untuk teman-teman yang belum nonton, teman-teman bisa cek ya di episode 10. Jadi saya nyisihin uang kopi 20.000 sehari, saya rem jajan kopi saya untuk beli kedua reksadana ini. Ya mudah-mudahan sih uang konsumtif itu bisa diputerin jadi uang yang lebih produktif. Dan ternyata cukup berhasil ya, cukup terbukti. BNI AM Index IDX 30 sampai hari ini sudah return 10,9%. Ini hanya dalam waktu 6 bulan, so bisa saya simpulkan ini cukup oke lah ya. Kemudian Manulife Dana Saham sudah return 12,54%. Ini juga dalam 6 bulan. Nah, kenapa waktu itu saya memutuskan untuk nabung reksadana saham? Sebetulnya, saya sudah sedikit menganalisa ya, saat itu di bulan April, di bulan Mei, penurunan IHSG di tahun 2020 itu sudah nggak wajar. Itu sudah bikin pasar saham kita tuh udah sangat murah. So, saya mutusin untuk nabung reksadana saham mulai dari tanggal itu. Mudah-mudahan ini bisa terus ya, sampai pensiun nanti jadi miliaran, ya mudah-mudahan aja. Teman-teman doain ya. Lalu mungkin kalau ada teman-teman yang nanya, Mas bro, kenapa belinya 20.000 sehari? Kan keuntungannya dikit, kenapa nggak beli 2 juta sehari? Gini, saya pribadi menganggap ini, ya anggap aja duit hilang deh. Jadi 20.000 sehari hilang, ya udah nggak masalah kan? Jadi uang saya yang ada di sini, ya saya nggak anggap ini ada sih sebetulnya. Dia mau turun, dia mau naik, ya terserah dia deh. Yang penting saya sudah top up, saya sudah lakukan strategi investasi saya akan jalankan terus itu secara konsisten. Nah, belakangan ini kan banyak juga ya influencer-influencer investasi yang mereka tuh nunjukin kalau portofolio mereka tuh ratusan juta, 500 juta, bahkan sampai miliaran. Itu nggak masalah sama sekali, itu bebas, itu disesuaikan saja sama kemampuan kita masing-masing. Hanya saja, saya tuh cuma mau nunjukin bahwa semua orang itu punya hak yang sama untuk meraih kebebasan financial. Mungkin dengan uang 20.000 sehari, ini bisa jadi miliaran. Ya mungkin memang waktunya butuh lebih panjang ya. Tapi kan nggak masalah. Misalkan saya mau pensiun umur 55. Itu masih 30 tahun lagi. Ya, jadi saya santai aja. Ya udah, tabung aja terus. Toh saya juga nggak terbeban kan dengan mengeluarkan 20.000 sehari. Sampai nanti suatu waktu 10 tahun atau 20 tahun lagi, saya lihat portofolio saya kan udah mungkin ratusan juta atau mungkin miliaran. Nah, teman-teman bayangin, modal 20.000 yang kita tidak anggap, yang setiap hari kita jajanin, itu kalau kita konsisten, itu bisa jadi miliaran juga. Jadi untuk teman-teman yang mungkin modalnya nggak besar, nggak masalah, jangan berkecil hati, tetap konsisten aja melakukan investing plan teman-teman semua. Saya tuh yakin kita semua tuh pasti sama-sama bisa meraih kebebasan financial. Semangat terus ya! Oke, kita balik lagi ke topiknya. Jadi perbandingan ini, sementara masih unggul Manulife Dana Saham Kelas A, 12,54% return-nya, sedangkan BNI AM Index ADX 30 itu baru 10,9%. Kalau teman-teman ada yang nanya lagi, terus Mas Bro besok-besok top up lagi gak? Kan IHSG udah naik nih, udah cukup mahal katanya. Menurut saya IHSG saat ini pun masih belum terlalu mahal ya. Saya yakin IHSG akan balik ke 6.500 bahkan ke 7.000 mungkin 1 atau 2 tahun lagi. Itu yang saya yakini, dan itu juga yang saya jawab ya, kalau teman-teman ada yang nanya tuh di kolom komentar. Mas bro, harus realistis dong, IHSG kan sekarang lagi begini, lagi sentimennya nggak bagus, ekonomi nggak bagus, lagi COVID. Ya itu sih terserah. Kalau pandangan saya pribadi, saya optimis IHSG itu akan balik ke 6.500, tahun depan itu menurut saya bakalan balik. Bahkan tahun depannya lagi, itu udah bisa ke level 7.000-an. Itu menurut saya ya. So, jadi saya yakin saya akan tetap nabung reksadana saham ini. Bahkan mungkin ada rencana untuk menambah modal, yang tadinya mungkin 20.000 sehari, jadi saya tambahin jadi 40.000 sehari supaya lebih banyak, ya itu bisa-bisa aja. Ini hanya butuh konsistensi, sambil terus teman-teman evaluasi ya kinerjanya mereka, dan teman-teman juga pantau prospektusnya. Itu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ngikutin video saya, udah ikut juga nabung kedua reksadana saham ini, saya happy sih kalau analisa saya bisa bikin teman-teman semua dapat profit juga. Mudah-mudahan teman-teman pada profit ya. Oke, kemudian karena tadi kita bahas IHSG, saya akan bahas ya, saya akan ngobrolin sama teman-teman semua kira-kira arah pergerakan IHSG itu akan kemana. Apakah dia akan lanjut naik atau dia akan turun dulu. Yuk kita langsung lihat ya. Oke, kita udah masuk ya ke TradingView. Jadi saat ini saya akan menggunakan pendekatan teknikal. Untuk teman-teman yang kira-kira mau belajar dulu tentang analisa teknikal, teman-teman bisa lihat di episode 27 dan episode 28.
Kurang lebih dasarnya teman-teman bisa belajar di sana ya. Oke, kita langsung mulai aja. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya IHSG itu sudah bergerak dengan cukup bagus. Teman-teman bisa lihat ya, secara minor, IHSG sudah menunjukkan tanda-tanda uptrend yang bisa kita lihat dari terbentuknya higher high dan higher low. Oke, IHSG itu sempat bottomnya di 3.900-an di sini, kemudian dia naik ke 5.000-an, dia turun lagi ke 4.500, kemudian dia naik lagi ke 5.200. Nah, di sini teman-teman udah bisa lihat, low-nya di sini sama low-nya di sini itu lebih tinggi yang di sini. Ini artinya higher low, low yang lebih tinggi dibandingkan dengan low sebelumnya. Nah, begitupun divalidasi dengan terbentuknya higher high. Oke, teman-teman lihat high yang di sini dengan high yang di sini. High yang di sini kan lebih tinggi nih ya. Ini di level 5.000-an. Sebelumnya kan high-nya kurang lebih di 4.800, 4.900 di sini. Nah, ketika dia berhasil breakout dan membentuk higher high, sebetulnya ini sudah terlihat tanda-tanda awal ya, udah confirm ini bakalan uptrend. So, ketika IHSG ada di 5.000-an, teman-teman sebetulnya sudah boleh merencanakan untuk beli ya. Ini di bulan Juni 2020. Kemudian, dia turun lagi sedikit, kemudian dia gerak pelan-pelan naik, memang ya ini agak landai, tapi kemudian dia breakout lagi, high yang di sini ditembus lagi, dia membentuk higher high di 5.300-an di sini. Setelah nyentuh 5.300-an, dia turun lagi ke 4.800, baru kemudian dia naik lagi, dan akhirnya berhasil menembus si 5.200 ini. Kemarin ini kan high-nya di sini ketahan, beberapa hari yang lalu ini lewat ya, ini tembus, pasti teman-teman juga dapat profit banyak ya, dari pergerakan IHSG seminggu terakhir. Jadi saat ini saya ada di tanggal 12 November, teman-teman nanti bisa cek sendiri grafiknya. Nah, kemudian saya mau kasih tahu ke teman-teman semua, sebetulnya ini tanda yang sangat bagus, ini adalah pola uptrend yang sudah jelas terbentuk. Oke? Tapi saya rasa IHSG dalam beberapa hari ke depan akan sedikit turun, akan sedikit pullback. Ya ini bisa aja benar, bisa aja salah ya. Nanti teman-teman cross check lagi sendiri. Nih ya, saya akan coba gambarin. Jadi sebetulnya IHSG itu sudah berhasil menembus resisten. Teman-teman lihat ya, resistannya itu kurang lebih ada di kotak ini. Ya, teman-teman bisa lihat di kotak yang warna merah. Kemarin itu kotak merah ini menjadi resisten. Tapi beberapa hari terakhir resisten ini tembus, oke, berhasil ditembus. Ini breakout. Dia akan membentuk higher high lagi pasti. Tapi kita masih belum tahu kira-kira dia akan turunnya kapan. Seandainya dia turun pun, saya rasa penurunannya pun akan terbatas. Ya, teman-teman boleh pantau di level 5.300-an di kotak yang warna merah ini. Kemudian kalau kotak merah ini jebol, teman-teman harus ngantri di mana? Oke, saya akan coba gambarin lagi. Jadi teman-teman bisa ngantri di... Oke, kita ganti dulu ya. Warnanya jadi warna oranye, supaya beda. Teman-teman sebaiknya antri di level ini, kurang lebih di sini. Oke, teman-teman bisa antri kurang lebih di level ini. Kenapa? Karena kotak oranye ini sebelumnya pernah menjadi resisten. Nih teman-teman lihat ya, di 5.100-an di sini, dia pernah menjadi resisten dan dia mukul balik IHSG, turun lagi. Kemudian IHSG-nya ngelawan, naik lagi. Sempat tertahan juga di level garis oranye ini, tapi dia turun. Kemudian beberapa hari selanjutnya, dia berhasil breakout lagi. Ini tanda yang bagus ya. Kemudian turun lagi. Jebol garis oranye, dia turun ya ke 4.800-an. Tapi teman-teman lihat, ketika dia mantul lagi, dia naik, naiknya pun terbatas sampai di garis oranye. Jadi sebuah garis, sebuah level yang pernah ditembus, itu sebetulnya nggak hilang. Teman-teman masih bisa pantau menggunakan garis-garis ini. Oke ya. Nah, begitupun seterusnya. Di level ini, di garis 5.100-an ini, sebetulnya banyak banget terjadi transaksi ya. Nih, di sini teman-teman bisa lihat nih, sempat ketahan di sini agak cukup lama, sebelum akhirnya breakout garis oranye. Nah, ini udah tanda bagus nih, breakout. Sebenarnya teman-teman kan udah bisa beli nih ketika breakout ini. Kemudian ya, dia tembus. Teman-teman lihat, di sini ada candle merah. Kenapa? Karena sebetulnya orang banyak yang khawatir kalau kotak ini itu nggak berhasil ditembus. So, kelihatan ya, di sini orang-orang agak ragu. Tapi setelah dia berhasil menembus resisten, berhasil menembus kotak ungu ini, ya udah, tembus deh lewat. Nah, begitupun selanjutnya, nanti dia akan ada pullback sedikit ya. Menurut saya pun lebih bagus kalau IHSG akan pullback sedikit, tarik napas dulu sedikit, setidaknya ke level kotak ungu ini, ya di level 5.300-an. Tapi seandainya dia jebol, ya udah teman-teman tunggu aja di kotak oranye ini. Ini adalah spot yang cukup oke untuk beli. Gitu ya. Terus kalau teman-teman ada yang nanya, Mas Bro, kalau tembus lagi gimana? Oke, kalaupun dia tembus lagi, teman-teman antri lagi aja. Antri di mana? Nah, teman-teman bisa antri di sini. Kita ganti ya warna kotaknya supaya beda. Kita ganti warna hijau.
Nah, teman-teman bisa pantau lagi, kalau misalkan dia tembus kotak oranye, teman-teman antri di kotak hijau. Kenapa kotak hijau, Mas Bro? Karena kotak hijau ini sebelumnya pernah menjadi resisten di sini, terus tembus, dia balik menjadi support di sini, dia balik lagi turun menjadi support lagi di sini, kemudian dia menjadi support lagi di sini. So, bisa saya bilang, kotak hijau ini adalah support yang cukup kuat. At least, dia nggak bakalan turun di bawah 4.800. Itu yang saya lihat sekarang. Oke, kalau mungkin teman-teman nanya, kalau turun lagi gimana Mas Bro? Ya bisa-bisa aja sebenarnya, tapi kecil sekali kemungkinannya. Tapi nggak masalah, kita coba gambarin aja kotaknya. Nah, teman-teman bisa pantau juga di kotak ini, tapi saya rasa kecil banget kemungkinannya untuk bisa sampai ke sini lagi. Jadi untuk teman-teman yang harap IHSG turun ke 4.400 atau turun lagi ke 3.900, teman-teman jangan terlalu banyak berharap ya, karena saya rasa IHSG trennya sudah bagus banget, sudah uptrend. Teman-teman bisa beli ketika di 5.300-an, 5.100-an, atau 4.800-an. Tapi secara overall, menurut saya pergerakannya masih akan naik, masih akan uptrend. Kemudian teman-teman pasti nanya, terus kita harus pantau saham apa Mas Bro? Oke, gini. Analisa ini kan saya bikin menggunakan grafik IHSG ya. Jadi teman-teman harus pantau saham-saham big caps, saham-saham penggerak IHSG. Oke? Seperti yang teman-teman tahu, beberapa hari yang lalu IHSG naiknya cukup banyak nih. Dari angka 5.100-an sampai ke 5.500-an hanya dalam 5 hari nih ya, ada 5 candle. Nah, teman-teman bisa lihat juga, yang bergerak kemarin ini adalah saham-saham big caps. Bank BRI, Bank BCA, Telkom, Bank BNI, Astra, terus ada HMSP. Nah, itu teman-teman bisa lihat saham-saham big cap seperti itu. Kalau teman-teman acuannya IHSG, jangan teman-teman lihat saham-saham yang small cap, yaitu mungkin berpengaruh tapi nggak banyak. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau pantau, ketika dia turun, ya udah teman-teman agak sedikit menjauh dari saham-saham big caps. Karena yang bawa IHSG ini naik atau turun sebetulnya adalah saham-saham big caps yang porsinya besar. Kalau misalkan dia terus naik, ya udah itu bagus, teman-teman bisa entry ke saham-saham big caps. Itu saran dari saya. Tapi teman-teman yang udah punya barang, teman-teman nggak usah khawatir. Kenapa nggak usah khawatir? Karena kita bisa lihat garis moving average-nya. Jadi di sini saya sudah bikinkan garis moving average-nya ya. Garis MA20 dan MA60. Nah, teman-teman bisa lihat di episode 28, di situ saya bahas tentang moving average. Di sini teman-teman lihat ya. Di Juni 2020, di akhir Juni di sini, sebetulnya dia sudah golden cross. Jadi garis MA yang kecil, yang oranye, ini kan MA20, berhasil menembus EMA 60, EMA yang besar. Di sini dia golden cross. Bener tuh, setelah golden cross naik. Bener dong? Kemudian di sini dia dead cross lagi. EMA yang kecil, oranye-nya ini, menembus ke bawah EMA 60. Nah, di sini adalah signal jual sebetulnya. Oke, nggak masalah, kita jual. Kemudian bener tuh, beberapa hari kemudian dia turun. Kemudian dia naik lagi, dia turun lagi, dan teman-teman lihat ya, di sini dia golden cross lagi. Di 22 Oktober, di akhir Oktober dia golden cross. Apa yang harus kita lakukan? Ya beli. Beli di saat dia golden cross. Untuk teman-teman yang beli di 22 Oktober, saya yakin 5 hari terakhir ini udah profit banyak banget nih. Mungkin profitnya lebih dari 10%. Itu kan bagus ya. Terus teman-teman harus lihat, garis EMA ini sudah sama-sama mengarah ke atas. Jadi secara tren bulanan, menurut saya ini sudah uptrend. Ini udah bagus banget. Kalau teman-teman mau lihat tren jangka panjang, teman-teman ganti aja EMA-nya jadi EMA 100 dan EMA 200. Nah, saya rasa ini masih tanda yang bagus untuk teman-teman hold, untuk teman-teman tambah muatan kalau misalkan dia turun ke kotak ungu atau ke kotak oranye. Jadi kalau bisa nggak usah jual lah ya, nggak usah cut loss, nggak usah banyak keluar masuk. Karena keluar masuk itu sebetulnya bikin cukup rugi ya, karena kan ada biaya transaksi yang harus kita bayar. Jadi untuk teman-teman yang masih punya modal, yang belum 100% di dalam, nah teman-teman bisa pantau di garis-garis ini. Saya pun kalau dia sampai ke garis hijau ini, saya rasa saya akan all in kali ya. Mungkin semua uang saya masukin ke saham tuh. Dan teman-teman harus ingat, ketika dia turun, ketika dia merah, kita beli. Jangan sampai udah hijau tinggi begini, kita baru beli. Nah ini namanya beli di pucuk, jadi bisa aja dia turun. Ya, teman-teman ingat aja, merah itu waktunya beli, hijau itu waktunya jual. Itu adalah prinsip yang basic banget kalau teman-teman mau profit di dunia saham. Nah, kenapa saya bilang IHSG akan turun dalam beberapa hari ini? Teman-teman lihat ya, di sebelah kiri ini tuh ada gap. Nah, gap itu adalah loncatan harga ya, yang belum terisi. Nah, ini namanya gap. Jadi sebetulnya kemarin itu IHSG sudah mengisi gap ini, sudah berhasil mengisi gap ini. Mungkin teman-teman ada yang nanya, emang gap harus selalu diisi Mas Bro? Menurut saya, gap tidak harus selalu diisi.
Tapi kemungkinan besar gap itu akan terisi. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, IHSG itu kemarin berhasil sebenarnya ngejar gap ini, udah ketutup ya, gap ini udah berhasil ketutup, jadi dia akan pull back dulu, dia bakalan istirahat dulu. Sama seperti ketika dia berhasil menutup gap ini. Nih teman-teman lihat ya, di bawahnya ini pernah ada gap. Ditutupnya kapan? Ditutupnya di sini, di awal Juni. Berhasil ditutup, terus teman-teman lihat apa yang terjadi ketika dia berhasil menutup gap. Dia akan pull back dulu sedikit, dia akan turun dulu sedikit, tarik napas, baru kemudian dia naik lagi. Nah, saya rasa ini pun yang akan terjadi di sini. Setelah berhasil menutup gap ini, dia bakalan turun dulu sedikit lah ya. Setidaknya ke kotak ungu, mudah-mudahan bisa ke kotak oranye. So, manfaatkan momentum ini untuk teman-teman masuk investasi di saham yang harganya masih murah dan berfundamental bagus. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Ini hanya sharing pendapat saya tentang pergerakan IHSG yang semoga bisa membantu teman-teman semua. Happy investing, thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.